Jebol dinding WC, 15 tahanan Polsek Kota Samarinda kabur. Semarak Kemah Bakti Karang Taruna ke-36 Sekalsel. Halo, selamat pagi saudara, senang kembali berjumpa dengan Anda di Kompas Kalsel hari ini Selasa 21 Oktober 2025. Selain 3 sorotan utama tadi, kami juga memiliki beragam sajian informasi menarik lainnya. Bersama saya Aulia Tasya, selama 30 menit akan menemani pagi hari Anda. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Mengawali informasi di program Kompas Kalsel pagi hari ini saudara, sebanyak 15 tahanan Polsek Kota Samarinda, Kalimantan Timur kabur. Para pelaku menjebol dinding WC menggunakan besi dan paku. 15 tahanan Polsek Kota Samarinda kabur dengan cara menjebol dinding WC di sel tahanan. Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu siang sekitar pukul 2 WITA. Ke-15 tahanan kabur dengan membuat lubang dinding berdiameter 40 cm menggunakan besi jemuran dan paku selama 3 hari sejak hari Jumat. Para tahanan yang kabur diantaranya terlibat kasus pencurian motor, pencurian dengan pemberatan, penggelapan, dan pelaku asusila. Hingga Senin pagi 10 tahanan kabur sudah tertangkap kembali, sementara 5 lainnya masih diburu polisi. Hingga jam 07.00 tadi, udah kita amankan sebanyak kurang lebih 10 orang tahanan yang kabur. Jadi masih ada kurang 5 orang lagi, ini anggota masih terus bergerak di lapangan untuk memastikan untuk bisa kita amankan yang 5 orang ini lagi. Para tahanan kabur yang berhasil ditangkap kini dipindahkan ke tahanan Polresta Samarinda untuk memastikan keamanan yang lebih ketat. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Saudara, dampak hujan lebat longsor terjadi di kawasan Batu Butok, RT 60 Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara. Akibatnya, 2 rumah ambruk dan 2 korban meninggal dunia. Akibat hujan lebat yang sebabkan longsor, 2 rumah di kawasan RT 60 Batu Butok, Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, roboh sekitar jam 1.30 WITA dini hari. Dalam peristiwa ini, akibatkan 2 orang meninggal karena tidak sempat menyelamatkan diri. Sementara 3 korban lain alami luka-luka dan masih dirawat secara intensif. 1.30, kondisi hujan deras, warga Pak RT itu melaporkan kondisi pergerakan tanah, terjadinya longsor, ambruk, 2 rumah, 1 tidak dihuni. Pasca kejadian, pihak Kelurahan Muara Rapak imbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap pergerakan tanah. Iskandar Amir, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur. Saudara, kita beralih ke informasi dari Kalimantan Selatan. Car Free Day di Jalan Jenderal Sudirman Banjarmasin tidak hanya berfungsi sebagai ruang publik untuk berolahraga dan rekreasi pagi, namun juga dijadikan sebagai lokasi strategis Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel menjual beras SPHP ke warga dengan harga terjangkau lewat program Gerakan Pangan Murah. Tak hanya untuk berolahraga atau jalan-jalan pagi, Car Free Day di Jalan Jenderal Sudirman Banjarmasin juga jadi tempat warga mendapatkan beras SPHP lewat Gerakan Pangan Murah yang didistribusikan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel bekerja sama dengan Bulog lewat koperasi polisi. Di tengah aktivitas pagi di Car Free Day, warga langsung mengantre saat melihat beras dijual dengan harga terjangkau. Menurut warga, kegiatan seperti ini sangat membantu di saat warga memerlukan beras medium berkualitas. Tadi dadakan, gak ada rencananya jalan-jalan, sekalinya ada standnya ini tadi. Dengan adanya Gerakan Pangan Murah ini terbantu lah Bu? Oh iya, kayaknya peminatnya banyak juga, rame tadi. Lebih murah atau bagaimana Bu? Iya, jauh banget, jauh lebih murah daripada di pasar. Hingga Oktober 2025, program Gerakan Pangan Murah atau GPM Polda Kalsel sudah berlangsung di berbagai titik,
sebagai strategi pengendalian inflasi pangan dengan harapan menekan harga kebutuhan pokok. Kita membantu penyaluran beras SPHP agar masyarakat mendapatkan beras bermutu dengan harga murah. Ya, beras medium bermutu dengan harga murah. Untuk kegiatan Car Free Day hari ini yang di seputaran Masjid Sabilal ini adalah kegiatan kita yang kelima. Ya, jadi hari-hari lainnya kita mendistribusikan melalui koperasi-koperasi yang ada di wilayah Banjarmasin dan Banjarbaru. Dalam setiap pelaksanaannya, Ditreskrimsus menyediakan 6 hingga 8 ton beras. Selain itu, juga tersedia minyak goreng dan gula pasir dengan harga murah. Melalui gerakan pangan murah, Ditreskrimsus Polda Kalsel ingin menunjukkan bahwa Polri tak sekadar bergerak di bidang penegakan hukum, tapi juga berkontribusi langsung dalam upaya menjaga stabilitas pangan dan mendukung ketahanan ekonomi masyarakat. Arpawi, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Usai jeda saudara, kami akan kembali dengan informasi lain, di antaranya Semarak Kemah Bakti Karang Taruna ke-36 se-Kalsel. Selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Kompas Kalsel. Untuk pertama kalinya dalam 36 tahun penyelenggaraan Kemah Karya Bakti Wisata Karang Taruna digelar di Kota Banjarmasin. Kegiatan yang diisi dengan berbagai aksi sosial ini diikuti lebih dari 3.000 peserta dari seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan. Untuk pertama kalinya dalam 36 tahun penyelenggaraan, Banjarmasin terpilih menjadi tuan rumah Kemah Karya Bakti Karang Taruna se-Kalimantan Selatan. Dengan jumlah peserta mencapai 3.161 orang, pembukaan diawali tari baksa kembang sebagai tanda penyambutan tamu kehormatan khas Kalimantan Selatan. Momentum ini diharapkan menjadi ajang untuk memperkenalkan budaya khas Banjarmasin kepada peserta Karang Taruna dari berbagai daerah di Kalsel. Kami bisa melaksanakan Kemah Bakti Wisata di 36 tahun. Jadi ini momen sejarah bagi kami sebagai pelaksana Kemah Bakti Wisata Karang Taruna Provinsi Kalimantan Selatan yang pertama kali. Dalam kegiatan ini ada beberapa agenda. Jadi ada bakti sosial tadi di Kubah Besiri, kemudian ada susur sungai yang kita fokuskan untuk mengenalkan budaya Banjarmasin, kemudian hasil usaha ekonomi produktif Karang Taruna, kemudian ada kunjungan di Banjarmasin Recycle Center. Ketua Karang Taruna Provinsi Kalimantan Selatan mengharapkan kegiatan ini dapat menjadi momentum bagi Karang Taruna untuk terus berkarya dan berkontribusi bagi masyarakat. Ya baik, terima kasih. Jadi alhamdulillah hari ini kita pembukaan Kemah Karya Bakti Wisata Karang Taruna ke-36 Kalimantan Selatan tahun 2025. Kita bersyukur sekali alhamdulillah bahwa eksistensi Karang Taruna melalui Kemah Karya Bakti Wisata ini terus kita wujudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas Karang Taruna melalui kegiatan-kegiatan positif di Kemah Bakti. Kami berharap bahwa kegiatan ini menjadi momentum untuk menjadi spirit penyemangat kawan-kawan Karang Taruna Kalimantan Selatan untuk terus berkiprah, memajukan kesejahteraan di masyarakat, untuk terus mengembangkan usaha-usaha ekonomi produktif dan usaha-usaha positif lainnya yang bertujuan untuk mengembangkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan Karang Taruna. Selama 3 hari penyelenggaraan, berbagai agenda dilaksanakan, mulai dari susur sungai hingga bakti sosial di kawasan Kubah Basiri. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong peran Karang Taruna dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai bidang. Saidah Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Kemah Bakti Wisata Karang Taruna ke-36 se-Kalimantan Selatan menjadi ajang kebersamaan dan ajang unjuk kreativitas antar daerah. Berbagai penampilan bernilai budaya yang menunjukkan kekayaan dan keberagaman daerah di Kalsel ditampilkan. Berbagai ciri khas daerah ditampilkan dalam lomba karnaval di ajang Kemah Karang Taruna ke-36 se-Kalimantan Selatan. Kegiatan ini menjadi wadah kreativitas anggota Karang Taruna, silaturahmi untuk meningkatkan solidaritas sekaligus promosi atau pengenalan budaya antar daerah di Kalsel. Para peserta Kemah Bakti Karang Taruna pun sangat antusias menunjukkan berbagai ciri khas asal daerah mereka. Salah satunya kontingen asal Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang menampilkan konsep suku pedalaman Dayak Pegunungan Meratus. Kita mengambil konsep tentang daerah pedalaman di suku pedalaman Dayak Pegunungan Meratus, bahwa ini adalah konsep tentang aroh ganal, yang mana ritual tersebut ini disajikan dalam bentuk karnaval. Selain itu, kontingen Kabupaten Balangan yang hadir dengan sekitar 1.612 peserta yang mengusung tema Bhinneka Tunggal Ika menunjukkan keindahan dalam keberagaman budaya dan suku dalam satu kabupaten. Karena kita lihat di daerah kita di Kabupaten Balangan itu banyak suku-suku dan budaya-budaya yang berbeda-beda tercampur dalam satu daerah, yaitu daerah Kabupaten Balangan. Kemah Bakti Wisata Karang Taruna seperti ini diharapkan berkelanjutan sebagai ajang mempererat persaudaraan dan menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya serta daerah sendiri. Saidah Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sementara itu, Saudara, penerbangan internasional perdana Banjarmasin Kuala Lumpur telah berjalan. Rute ini buka peluang kunjungan wisatawan dan investasi bagi Kalimantan Selatan. Sejumlah wisata prioritas pun disiapkan. Senin pagi, penerbangan internasional pertama di Kalimantan Selatan dibuka dengan rute Banjarmasin Kuala Lumpur, Malaysia. Koneksi internasional ini dimanfaatkan pemerintah provinsi untuk meningkatkan ekonomi daerah dengan memaksimalkan potensi kunjungan wisatawan maupun perdagangan. Sejumlah wisata prioritas di Kalsel disiapkan untuk menarik minat kunjungan wisatawan, diantaranya wisata religi di Martapura, Pasar Terapung, Loksado, hingga wisata Kerbau Rawa. Ini bisa bermanfaat untuk masyarakat Sunda dalam bidang perekonomian, pariwisata juga, perhubungan juga, dan memudahkan bagi yang ingin bepergian ke Kuala Lumpur, tidak harus ke Jakarta atau Surabaya atau tempat lainnya, langsung direct dari sini ke Kuala Lumpur. Mudah-mudahan ini bisa semakin membuat Kalimantan Selatan maju. Pada penerbangan pertama, antusias penumpang dinilai baik. Dilihat dari jumlah keterisian penumpang yang mencapai 100%, yakni 180 penumpang. Load factor kalau daripada Banjarmasin kepada Kuala Lumpur, alhamdulillah, mostly about 95 to 100%. Ya. Yang datang daripada Kuala Lumpur ke sini, kita average dalam 50%. Dan itu kita tengok angkanya meningkat. Saya ingat ini satu potensi yang besar. Sementara seorang penumpang asal Banjarmasin, Yohanes, mengaku menyambut baik adanya penerbangan internasional pertama. Ia sengaja membeli tiket sejak bulan terakhir untuk dapat merasakan pengalaman terbang langsung ke luar negeri dari Banua. Oh ya, kita sih saya pribadi sih sangat menyambut dengan gembira ya, karena emang dari dulu kita udah nunggu-nunggu banget kapan nih Banjarmasin ada internasional flight-nya kan. Nah, jadi pas udah dari tempo hari ada beritanya, ya udah kita langsung cari info tiket lah. Ya kita ngarepin ke depannya bisa tambah banyak opsinya ya, bisa ke Singapura atau Jepang yang lebih jauh ya. Berangkat bersama keluarga, Yohanes berharap ke depannya semakin banyak pilihan penerbangan internasional. Nabila Cheva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saudara, Manchester United bungkam Liverpool 2-1. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetap bersama kami.
Program Padu Serasi yang diinisiasi Pengadilan Negeri Marabahan hadir memberikan kemudahan hukum bagi masyarakat di Kabupaten Barito Kuala. Melalui sidang lapangan dan layanan terpadu, warga tak perlu lagi mengurus balik nama sertifikat ke pengadilan, cukup di desa. Proses balik nama sertifikat tanah eks-transmigrasi kini tak lagi serumit dulu. Program Padu Serasi adalah singkatan dari Pelayanan Terpadu Penyelesaian Masalah Sertifikat Tanah Eks-Transmigrasi. Hadirnya program ini ditujukan untuk menyederhanakan prosedur hukum yang selama ini dinilai lamban dan mahal. Inovasi ini bahkan hasil dari kerjasama 3 lembaga yang tergabung dalam Satuan Tugas Padu Serasi, yakni Pengadilan Negeri Marabahan, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, dan Kantor Pertanahan Barito Kuala. Dulunya warga harus menempuh proses sidang perdata reguler yang bisa memakan waktu berbulan-bulan. Sekarang, prosesnya bisa selesai dalam 2 bulan saja. Desa Dandajaya di Kecamatan Rantau Badau menjadi salah satu lokasi yang telah 3 kali mendapatkan program Padu Serasi. Manfaat Padu Serasi untuk masyarakat desa Dandajaya, alhamdulillah kami terima kasih. Karena selama ini begitu mudahnya, karena sidangnya di desa itu sendiri. Dalam setiap perkara, tim majelis hakim melakukan pemeriksaan setempat dengan mencocokkan dokumen kepada objek tanah secara langsung di lapangan, berdasarkan batas dan keberadaan tanah untuk memberikan putusan untuk balik nama. Koordinator program Padu Serasi Abizaki Azizi bilang, inovasi Padu Serasi ini mampu memangkas biaya dan waktu penyelesaian sengketa tanah dari yang biasanya bisa 5 bulan menjadi hanya 55 hari. Peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, di mana program Padu Serasi ini menyelesaikan perkara perdata yang seharusnya dapat diselesaikan 3 bahkan sampai 5 bulan, kita selesaikan hanya dengan waktu 55 hari. Program Padu Serasi merupakan inovasi penting dalam pelayanan hukum di Kabupaten Barito Kuala. Terlebih, masyarakat tidak perlu lagi datang ke pengadilan karena seluruh proses sidang dan penyelesaian dilaksanakan di desa. Hingga Oktober 2025, sidang Padu Serasi telah dilaksanakan di 2 desa, yaitu Desa Dandajaya, Kecamatan Rantau Badau, dan Desa Karangdukuh, Kecamatan Belawang. Lebih dari 45 perkara balik nama sudah diputus dan disahkan secara hukum. Program Padu Serasi ini merupakan MOU atau kerjasama yang ditandatangani pada bulan November tahun 2023 dan berlaku sampai dengan tahun 2026. Program Padu Serasi tak hanya dipandang sebagai penyelesaian masalah sertifikat, namun juga sebagai bukti bahwa hukum bisa hadir lebih dekat dan bermanfaat bagi masyarakat kecil dengan target jangkauan penerima manfaat secara luas ke desa-desa di Kabupaten Barito Kuala. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Saudara, sebanyak 787 atlet Kabupaten Banjar resmi diberangkatkan untuk mengikuti ajang Porprov dan Peparprov Kalsel 2025 di Kabupaten Tanah Laut. Dari jumlah tersebut, 95 diantaranya adalah atlet difabel, termasuk Nurika yang siap mengharumkan nama daerah di panggung olahraga provinsi. Pelepasan kontingen Porprov dan Peparprov Kabupaten Banjar diisi dengan suasana penuh semangat. Satu persatu atlet dari berbagai cabang olahraga dilepas secara resmi oleh pemerintah daerah, termasuk 95 atlet difabel yang akan berlaga di ajang Peparprov. Nurika, salah satu dari mereka, hadir dengan menggunakan tongkat penyangga, namun tegar dan siap berjuang di atas arena. Tekadnya jelas, meraih emas lewat cabang olahraga balap kursi roda dan mengubah cara pandang masyarakat terhadap difabel, termasuk sebagai upaya membanggakan orang tuanya dengan kondisi keterbatasan fisik. Biar bisa semangat, bisa mengangkatkan derajat mama abah dengan kondisi seperti ini, supaya tidak direndahkan dan tidak dipandang sebelah mata dan bisa sukses di atlet disabilitas ini. Targetnya apa nih? Kalau untuk ulun sih targetnya emas sih. Dukungan penuh datang dari pemerintah daerah yang berharap keikutsertaan para atlet termasuk difabel dapat memberikan hasil terbaik untuk Kabupaten Banjar. Pemerintah daerah Kabupaten Banjar, Pak Wakil Bupati memimpin pelepasan. Pertama kami atas nama pemerintah daerah apa yang disampaikan Pak Wakil Bupati tadi, ya mudah-mudahan atlet Kabupaten Banjar bisa memberikan prestasi yang terbaik untuk Kabupaten Banjar.
Optimisme juga ditegaskan KONI Kabupaten Banjar yang menargetkan masuk 5 besar dalam perolehan medali, baik di Porprov maupun Peparprov. Ketua KONI Muhammad Rofiki bahkan menyiapkan bonus pribadi bagi atlet berprestasi, termasuk dorongan agar Pemda memberikan apresiasi tambahan. Kita target 5 besar lah ya, karena kemarin kita termasuk peringkat yang di bawah. Saya berharap hari ini di Porprov ini kita bisa masuk 5 besar. Tapi kalau melihat kedalaman atlet segala macam, mudah-mudahan bisa di 3 besar. Dan bonus juga tadi kita lihat mudah-mudahan juga oleh pemerintah daerah akan ditambah. Saya pribadi pun akan menambah bonus terhadap atlet yang mendapat prestasi. Kontingen Porprov dan Peparprov Kabupaten Banjar dilepas secara resmi Wakil Bupati Banjar Said Idrus Al-Hafshi. Dari 787 atlet ini, diantaranya 692 dari kontingen Porprov yang dijadwalkan berlangsung pada 24 Oktober hingga 14 November 2025. Sementara 95 atlet dari Peparprov dijadwalkan pada 20 hingga 26 November mendatang. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Kompas Kalsel. Kita beralih ke informasi olahraga. Manchester United membungkam juara bertahan Liga Inggris Liverpool 2-1. Harry Maguire jadi pahlawan kemenangan setan merah yang main tandang. Liverpool menjamu Saudara, rangkaian informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Kompas Kalsel hari ini. Saya Aulia Tasya beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selalu saksikan beragam sajian informasi terkini dan teraktual lainnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.